Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya Rahayu. Perkenalkan, saya Wahidaye dari SMA Negeri 2 Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan bersama dengan siswa-siswa saya di kelas 10. Selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan sengaja oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan belajar siswa dan aset pendukung yang dimiliki oleh sekolah saya. Aset pendukung yang dimiliki oleh sekolah saya adalah perpustakaan dan laboratorium komputer. Adapun laboratorium IPA untuk saat ini belum dapat kami gunakan karena masih dalam tahap perbaikan. Sementara untuk penggunaan laboratorium komputer, kami masih terbatas pada keterbatasan jaringan. Oleh karena itu, penggunaan pada pembelajaran hari ini tidak dapat digunakan secara maksimal mengikuti perkembangan teknologi. Sebelum pembelajaran secara berdiferensiasi ini saya lakukan, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan cara melakukan asesmen diagnostis kognitif. Nah, hasil dari asesmen diagnostik yang saya lakukan ini, yang saya peroleh adalah sebanyak 5 siswa yang memiliki kategori sudah paham materi, sebanyak 6 siswa belum terlalu paham mengenai materi, dan sebanyak 5 siswa belum paham sama sekali mengenai materi. Sehingga sebelum pembelajaran yang saya lakukan adalah membagi kelas ini ke dalam 3 kelompok belajar siswa. Yang pertama adalah satu kelompok belajar siswa dengan kemampuan tinggi. Kemudian satu kelompok belajar siswa dengan kemampuan rendah dan satu kelompok belajar siswa dengan kemampuan menengah. Hal lain yang saya persiapkan sebelum memulai pembelajaran berdiferensiasi ini adalah menyiapkan materi ajar dari berbagai sumber dan berbagai bentuk. Materi ajar tersebut berhubungan dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu berupa ciri, struktur, cara hidup, dan peranan bakteri. Adapun bentuk-bentuk dari materi yang saya berikan kepada siswa, yaitu berupa video, podcast, artikel, dan gambar. Nah, saya lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang beragam. Kemudian, materi-materi yang sudah saya kumpulkan tersebut, saya kemudian masukkan atau salin satu persatu ke komputer yang akan dijadikan sebagai media belajar oleh siswa selanjutnya. Selain itu, yang saya lakukan adalah membuat kartu Ayo Macoa. Ayo Macoa adalah akronim dari Ayo Bersama Mencoba. Macoa dalam bahasa Mandar artinya baik. Kartu Macoa ini merupakan kartu yang berisi harapan-harapan siswa mengenai kompetensi-kompetensi apa saja yang ingin mereka capai dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kali ini, kartu ini berisi mengenai item-item keterampilan mengemukakan pendapat dan keterampilan bertanya yang akan mereka checklist sebelum pembelajaran. Nah, setelah mereka melakukan keterampilan tersebut,
mereka akan melakukan checklist lagi bahwa mereka telah mencapai keterampilan yang mereka buat. Capaian yang diperoleh oleh anak-anak dapat berbeda tergantung apa yang dipilih oleh anak tersebut. Untuk proses pembelajaran, saya mulai dengan mengajak siswa melakukan teknik stop untuk memusatkan konsentrasi mereka pada pembelajaran. Selanjutnya yang saya lakukan adalah meminta siswa untuk duduk dengan kelompoknya masing-masing, yaitu terdiri dari kelompok berkemampuan tinggi, kelompok berkemampuan sedang, dan kelompok berkemampuan rendah. Nah, selanjutnya saya menjelaskan cara belajar siswa. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, sebagai stimulus, saya menampilkan gambar yang berhubungan dengan materi. Nah, kira-kira ini terbuat dari apa? Kimia, Bu. Oke, ada yang bilang kimia, yang lain. Oke, ya. Nah, sebenarnya ini terbuat dari bakteri. Saya kemudian membagikan LKPD yang berbeda berdasarkan kemampuan kelompok. Akan tetapi, tujuan dari pembelajaran itu tetap sama. Jadi, isi LKPD berbeda, namun tujuan dari pembelajaran itu tetap sama untuk siswa. Dilanjutkan dengan membagi kartu Macoa dan meminta mereka menceklis kemampuan atau keterampilan apa yang ingin mereka capai pada pembelajaran kali ini. Saat diskusi berlangsung, saya memberikan lebih banyak bimbingan dan scaffolding pada kelompok rendah dibandingkan dengan kelompok sedang. Sedangkan untuk kelompok tinggi, saya hanya menjawab pertanyaan mereka pada saat mereka bertanya mengenai soal yang belum dimengerti pembahasannya. Ini video, kemudian ini gambar bakteri. Ini video, Bu. Hasil diskusi yang mereka lakukan kemudian dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Selama diskusi, saya mengamati siswa yang memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan, ataupun memberikan jawaban. Nah, selanjutnya saya meminta kepada siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang telah kita lakukan. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oke, silahkan Pak Dia dulu ya, Abrar. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan. Pada akhir pembelajaran, saya kemudian meminta siswa untuk menceklis keterampilan atau kompetensi apa yang telah mereka kerjakan pada kartu Macoa. Bagi siswa yang belum mencapai keterampilan tertentu, maka saya akan mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya. Saya pun melakukan refleksi dengan membagikan sticky note kepada siswa. Itu adalah apa perasaan kalian hari ini selama pembelajaran. Nah, yang kedua adalah manfaat pembelajaran ini untuk kalian. Nah, yang ketiga adalah apa yang harus Ibu perbaiki dari pembelajaran hari ini. Kemudian silahkan ditempelkan di komputer kalian masing-masing. Setelah pembelajaran, apa yang Nanda dapatkan? Karena adanya kartu Macoa, saya bisa lebih berani mengeluarkan pendapat dan memahami semua materi karena tersedia dalam bentuk ada videonya dan ada gambarnya, sehingga saya bisa membaca lebih jelas. Demikianlah video praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan bersama dengan siswa saya. Mohon doanya agar kami selalu berproses menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih.